Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wina Esa Julianti, NIM 24010003 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Kertamulya. Baik, di sini saya akan membahas tentang dua pemerintahan yang pernah dianut Indonesia, yaitu yang pertama sistem kepemerintahan parlementer dan yang kedua adalah sistem pemerintahan presidensial. Selamat menyaksikan. Pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet ini biasanya dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini menekankan pada hubungan yang erat antara legislatif dan eksekutif. Soekarno dan Kabinet Parlemen. Pemerintahan parlementer Indonesia ini dimulai pada masa konstitusi sementara 1950 yang menyatakan bahwa kepala negara adalah presiden, sementara perdana menteri yang dipilih dari politik yang memiliki kursi terbanyak di parlemen. Sejarah singkat pemerintahan parlementer di Indonesia. Di Indonesia, sistem parlementer pertama kali diterapkan setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1945 hingga 1959. Meskipun pada awalnya Indonesia mengadopsi sistem parlementer dalam masa awal kemerdekaan, pemerintahan parlementer ini mengalami beberapa perubahan. Pada masa ini, kepala negara Indonesia adalah presiden, namun tugas pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh DPR. Kelebihan dan kekurangan pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer memiliki kelebihan antara lain fleksibilitas dalam mengganti kabinet jika tidak mendapatkan dukungan parlemen. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan seperti ketidakstabilan politik akibat sering terjadinya pergantian kabinet atau perdana menteri. Sejarah singkat pemerintahan presidensial di Indonesia. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan sistem presidensial sebagai dasar hukum pemerintahan Indonesia. Dalam sistem ini, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Peralihan ke pemerintahan presidensial setelah masa pemerintahan parlementer berakhir pada 1959, Indonesia beralih ke sistem pemerintahan presidensial yang berlaku hingga sekarang. Sistem presidensial menekankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pemerintahan presidensial. Sistem presidensial memiliki kelebihan antara lain stabilitas politik yang lebih baik karena presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan seperti resiko terjadinya ketegangan antara presiden dan legislatif, terutama jika keduanya berasal dari partai politik yang berbeda. Presiden Soekarno dan sistem presidensial. Pemerintahan presidensial ini menekankan pada pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Presiden memiliki wewenang yang besar dalam menjalankan pemerintahan, namun juga tetap diawasi oleh lembaga legislatif. Baik, jadi kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bahwa pemerintahan parlementer itu lebih fleksibel dalam mengganti kabinet, dan pada masa pemerintahan presidensial menawarkan stabilitas politik dalam jangka waktu panjang. Jadi, Indonesia telah melewati beberapa tahap pemerintahan dari parlementer hingga presidensial saat ini. Dan keduanya memiliki kontribusi tersendiri dalam membentuk negara kita. Baik, terima kasih telah menonton video tentang pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensial dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.